Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2020. Kami akan menyajikan berbagai berita seputar Karisidenan Pati dan Semarang dalam sepekan ini bersama saya, Esti Ananda. Inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Diawali dengan berita pertama pemirsa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengungkapkan harga garam anjlok hingga nilai terendah Rp250 per kilogram yang disebabkan dampak pandemi dan aktivitas impor garam perusahaan lokal. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengungkapkan harga garam anjlok hingga nilai terendah Rp250 per kilogram disebabkan dampak pandemi dan aktivitas impor garam perusahaan lokal. Johannes Harnoko, Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mengatakan, garam yang diproduksi petani terdiri dari 3 level yaitu K1, K2, K3 dan semuanya mengalami penurunan harga. Selain itu, harga garam terus anjlok disebabkan beberapa faktor, diantaranya sejak COVID mewabah pada bulan Maret dan angka permintaan garam untuk konsumsi menurun. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati telah mengantongi 2,8 miliar selama triwulan kedua dari retribusi pasar. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati telah mengantongi 2,8 miliar selama triwulan kedua atau hingga pertengahan bulan Juli 2020. Bakti Juliar Isrori, Kepala Bidang Pengolahan Pasar Disdak Perin Kabupaten Pati mengatakan, target pendapatan dari retribusi pasar pada tahun 2020 sendiri sebanyak 5,5 miliar. Hingga pertengahan bulan Juli lalu, sudah 51,01% dari target pendapatan yang berasal dari 20 pasar yang dikelola Disdak Perin Pati. Di pasar yang menjadi andalan untuk memenuhi target pendapatan asli daerah adalah Pasar Puri, sehingga Disdak Perin khawatir saat Pasar Puri ditutup beberapa hari karena meninggalnya salah satu anggota DPR RI dan sempat mengunjungi Pasar Puri sebelum meninggal. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Pati Haryanto mengatakan ada 2 pedagang di Pasar Runting yang terkonfirmasi positif COVID-19. 2 orang tersebut saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Fastabik dan Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo Pati. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Pati Haryanto mengatakan ada 2 pedagang di Pasar Runting yang terkonfirmasi positif COVID-19. 2 orang tersebut saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Fastabik dan Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo Pati. Dengan adanya kasus baru ini, pemerintah Kabupaten Pati melakukan tracking dengan rapid test terhadap 100 orang pedagang lainnya. Aktivitas di Pasar Runting juga diberhentikan dengan menutup operasional pasar selama 3 hari terhitung mulai Jumat 21 Agustus 2020 sampai dengan Minggu 23 Agustus 2020. Dari Pati, Agus Rianto, Mitra Pos melaporkan. Kejaksaan Negeri Pati telah menerima berkas dari Polda Jateng atas kasus terdakwa warga Puncak Wangi yang diketahui menyebar foto tanpa busana dari korban AS yang merupakan calon dokter. Kejaksaan Negeri Pati telah menerima berkas dari Polda Jateng atas kasus terdakwa S 27 tahun yang diketahui menyebar foto bugil AS 25 tahun sebagai korban. Kasipidum Kejari Pati Firman Wahyu Oktavian mengungkapkan, S yang merupakan warga Puncak Wangi didakwa melanggar pasal 45 ayat 1, Junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau pasal 32, Junto pasal 4 ayat 1 tentang pornografi. Firman juga menjelaskan bahwa awalnya terdakwa S berpacaran dengan korban AS. S yang seorang kuli bangunan mengaku sebagai karyawan di perusahaan kepada AS yang merupakan calon dokter. Dengan modus pacaran dengan video call, S meminta AS telanjang kemudian di-screenshot oleh S sebagai objek ancaman jika tak diberi sejumlah uang. Karena merasa dilecehkan, korban lantas melapor ke Polda Jateng agar mengusut kasus tersebut. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Persipa Pati menggelar seleksi pemain dalam rangka menyiapkan tim untuk mengarungi Liga 3 yang akan digelar bulan Oktober mendatang. Seleksi itu akan digelar hingga tanggal 29 Agustus.
Persipa Pati menggelar seleksi pemain dalam rangka menyiapkan tim untuk mengarungi Liga 3 yang akan digelar di bulan Oktober mendatang. Seleksi itu akan digelar hingga tanggal 29 Agustus mendatang. Kasartadi, pelatih Persipa Pati mengatakan bahwa sebanyak 29 pemain dari dalam maupun luar daerah yang mengikuti seleksi. Pihaknya akan memilih pemain-pemain yang siap bertempur membawa Laskar Saridin naik kasta ke Liga 2. Kasartadi juga menambahkan bahwa tak menutup kemungkinan pemain lokal untuk memenuhi skuadnya. Apabila ada pemain asli Bumi Minatani mampu bersaing, maka tak segan-segan akan merekrutnya. Ya, ini perdana ya untuk seleksi untuk Persipa Pati di Liga 3 ini. Yang pasti saya masih meraba-raba, melihat-lihat karena kita ada waktu sampai tanggal 29. Jadi besok mudah-mudahan kita bisa ada game lawan tim lokal sini. Mudah-mudahan besok nggak batal ya, ada lawan lagi. Pastinya nanti pasti ada pengurangan karena kita cari yang terbaik untuk tim Liga 3 Pati. Yang pasti kita lihat dari game-game itu, kalau kita nggak istilahnya nggak memenuhi kriteria juga, ya langsung kita putus di situ supaya ada pemain-pemain lain yang mau ikut seleksi. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Diduga terjadi korsleting listrik pada mesin mobil, angkutan perdesaan mengalami kebakaran di Jalan Raya Tayu Puncel, Desa Kalikalong, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Diduga terjadi korsleting listrik pada mesin mobil angkutan perdesaan dengan nomor polisi K1187A warna kuning mengalami kebakaran di Jalan Raya Tayu Puncel, Desa Kalikalong, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Ibtu Lilik Suparti Kapolsek Tayu menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian di TKP, kendaraan tiba-tiba mengalami korsleting arus listrik dan muncul percikan api yang berasal dari mesin depan dan merembet ke dalam angkutan. Api dapat dipadamkan pukul 11.15 waktu Indonesia Barat oleh tim pemadam kebakaran dari PG Pakis menggunakan 1 unit kendaraan dan 4 unit damkar dari Kabupaten Pati. Dari Pati, Agus Rianto, Mitra Pos melaporkan. Pelatih berpengalaman Kasartadi saat ini menjadi pelatih Persipa Pati untuk berkompetisi di Liga 3. Salah satu pelatih berprestasi di Indonesia yang pernah membawa Sriwijaya FC juara Indonesia Super League pada tahun 2011-2012. Pelatih berpengalaman Kasartadi saat ini mengarsiteki Persipa Pati untuk berkompetisi di Liga 3. Kasartadi merupakan salah satu pelatih yang berprestasi di Indonesia. Pria asal Solo ini pernah membawa Sriwijaya juara Indonesia Super League atau ISL pada masa kompetisi 2011-2012. Selain menjadikan Sriwijaya FC juara ISL, Kasartadi juga berpengalaman menaikkan derajat tim yang ditanganinya. Pelatih yang lahir pada 6 Desember 1970 ini pernah membawa Kalteng Putra naik kasta dari Liga 2 ke Liga 1 di tahun 2018 lalu. Saat ditemui di lapangan Gelora Soekarno Mojo Agung, Hartadi mengaku memiliki target untuk Persipa Pati agar bisa mendapatkan pemain yang sesuai dan lolos ke Liga 2. Harapan yang pasti mudah-mudahan kita dapat pemain untuk Liga 3 Pati ini yang berkualitas. Target untuk di Liga 3, target kita lolos di Liga 2. Nah, mudah-mudahan saya bekerja dengan baik seperti Kalteng, belum pernah ke Liga 1, bisa ke Liga 1. Mudah-mudahan ini belum pernah ke Liga 2 mungkin ya, bisa ke Liga 2. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekarisidenan Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Kini saatnya saya Esti Ananda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.